Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji yang menghasilkan calon tumbuhan baru. Berikut 10 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. 1. Jagung. Jagung atau dalam bahasa latinnya Gymnase ssp berkembang biak secara generatif dengan cara yang sama seperti padi, yakni melalui bantuan angin. Jenis tumbuhan jagung sendiri pun bervariasi, ada yang mampu bertahan di dataran tinggi dengan suhu rendah, namun ada pula yang tumbuh sempurna di daerah dataran rendah bersuhu hangat. Namun dari segi perkembangbiakan, selama ada angin maka penyerbukan atau pembuahan dapat terjadi dengan mudah. Angin akan membawa dan meniupkan benang sari untuk hinggap pada kepala putik bunga tanaman jagung lain. Selama memperoleh air dan paparan matahari langsung secara cukup, pertumbuhan jagung akan sesuai ekspektasi. 2. Padi. Padi atau bahasa latinnya Oryza sativa merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, khususnya penyerbukan anemogami, yakni penyerbukan dengan bantuan angin. Diperkirakan berasal dari India atau Indochina, padi kemudian sampai ke Indonesia pada sekitar abad ke-14 dan 15. Dari tanaman padi pada dasarnya terhasilkan serbuk biji kecil yang bila terkena embusan angin akan mudah terbang dan tersebar di udara. Biji tersebut adalah alat reproduksi yang kemudian memicu pembuahan dalam bentuk penyerbukan sehingga terjadi perbanyakan tanaman padi untuk kemudian dipanen. Dilakukan pengolahan gaba serta pemisahan beras dari sekam, lalu akhirnya menjadi beras saja ketika sampai ke konsumen. Embusan angin membantu terjadinya penyerbukan sebab biji yang tertiup angin bisa hinggap di mana saja, termasuk ke kepala putik. Terdapat 3 jenis tanaman padi yang kini masyarakat kenal dan olah, yakni padi perak, padi wangi, dan ketan. 3. Jambu air. Jambu air atau bahasa latinnya Syzygium aqueum adalah contoh lain tumbuhan yang perkembangbiakannya secara generatif melalui penanaman biji lebih dulu ke dalam tanah. Diperkirakan asal mulanya dari Asia Tenggara, tumbuhan ini berupa perdu setinggi 3 hingga 10 meter dengan daun tunggal berhadap-hadapan dan bertangkai 0,5 hingga 1,5 cm. Meski diketahui tergolong sebagai tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, jambu air juga dapat ditanam dan dikembangbiakan melalui tunas cangkok. 4. Jambu biji. Jambu biji atau Pisidium guajava juga dikenal sebagai jambu klutuk atau jambu batu, di mana tumbuhan tropis ini juga merupakan tumbuhan yang perkembangbiakannya secara generatif, walau juga dapat secara vegetatif atau secara tunas. Berasal dari Brasil, jambu biji akhirnya bisa sampai ke Indonesia karena telah melalui Thailand. Jambu biji adalah tumbuhan yang bisa berkembang biak secara generatif setelah menanam bijinya secara langsung ke dalam tanah. Hanya saja untuk proses perbanyakan jambu biji, banyak orang yang kini lebih memilih cara perkembangbiakan vegetatif atau cara pencangkokan. 5. Salak. Salak atau bahasa latinnya Salacca jalaca adalah tanaman buah yang perkembangbiakannya secara generatif walaupun juga dapat secara vegetatif. Salak bercirikan bentuk perdu pada palma atau seringkali tidak berbatang, beranak banyak dan berduri banyak dengan daun majemuk menyirip sepanjang 3 hingga 7 meter, terdiri dari tangkai, pelepah, dan anak daun berduri panjang. Seperti tumbuhan lain, salak dapat berkembang biak secara generatif dengan lebih dulu menanam bijinya di dalam tanah. Tidak sekedar bisa memanfaatkan buahnya untuk pembuatan buah kalengan, asinan maupun manisan, salak juga kerap dijadikan obat diare dan bahan obat lainnya. 6. Kacang panjang. Kacang panjang atau Vigna unguiculata merupakan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif karena bunganya sempurna, memiliki tangkai, kelopak, benang sari, kepala putik, dan mahkota bunga. Jenis sayur yang masih tergolong dalam kelompok Sesquipedaliacini banyak yang mudah dijumpai di Asia Timur dan Asia Tenggara. Terkenal sebagai tanaman sayuran yang biasa dimasak maupun dijadikan bahan obat-obatan, perkembangbiakan kacang panjang melalui proses pembuahan dalam bentuk penyerbukan biasanya terjadi karena adanya peran serangga. Serangga yang membawa benang sari secara tidak sengaja akan menyebarkannya ke tumbuhan sejenis lainnya. Untuk penanamannya sendiri pun tergolong mudah, sebab 2 hingga 3 biji yang ditanam di dalam lubang sedalam 1 hingga 2 cm dan ditutupi tanah 1 bulan kemudian akan berbunga dan saat sudah 45 hari bisa dipanen.
7. Tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum merupakan contoh lain dari tumbuhan yang perkembangbiakannya secara generatif. Tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah ini pertumbuhannya diawali dengan proses penyemaian biji di dalam tanah. Penanaman perlu menunggu sampai muncul 4 daun sejati yang lalu disusul dengan penanaman atau proses menjadikan bibit terlebih dahulu. Tumbuhan dengan 3 warna pada buah, yakni hijau, kuning, dan merah, dan biasa dibuat masakan jenis sayur ini bisa dipanen ketika berumur 9 minggu. 8. Alpukat. Alpukat atau Persea americana merupakan contoh tumbuhan lainnya yang berkembang biak secara generatif melalui penanaman biji lebih dulu ke dalam tanah. Tanaman asal Meksiko serta Amerika Tengah ini menghasilkan buah dengan rasa yang tidak manis namun bertekstur sangat halus. Ketika berhasil menanam, pohon alpukat akan tumbuh dengan ketinggian batang bisa sampai 20 meter. Daunnya pun bisa memiliki panjang 12 hingga 25 cm dengan bunga berwarna hijau agak kuning yang cenderung tersembunyi. 9. Kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hypogea adalah tumbuhan yang berkembang secara generatif dan penanamannya dilakukan pada jenis tanah gembur dan subur. Agar tumbuh secara sempurna, kacang tanah harus berada pada area tanah di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut dan tanah dengan pH antara 6,0 hingga 6,5. Selama memperoleh cukup air serta sinar matahari yang maksimal, kacang tanah dapat tumbuh dengan baik. Tumbuhan yang berasal dari India, Amerika Serikat, Cina, dan Nigeria ini kemudian semakin menyebar dan akhirnya dapat dijumpai secara mudah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Provinsi Sumatera Utara. Sebelum terjadi pembuahan dalam bentuk penyerbukan pada kepala putik, bunga tumbuhan kacang tanah, biji perlu ditanam lebih dulu untuk kemudian berkembang dan bisa dipanen. Selain bisa dikonsumsi manusia, pemanfaatan umum kacang tanah adalah untuk dijadikan pakan ternak. 10. Kopi. Tanaman kopi atau Coffee sp berkembang biak secara generatif namun juga memerlukan bantuan manusia. Tumbuhan ini beragam jenisnya, sehingga lama masa untuk berbuah bisa berbeda-beda, seperti halnya kopi Arabica baru berbuah pada usia 3 hingga 4 tahun dan kopi Robusta pada umur 2,5 hingga 3 tahun. Meski kini tumbuhan kopi banyak ditemukan secara mudah di Indonesia, asal tanaman ini ada dari daratan Afrika sebelum kemudian dibudidayakan dan tersebar ke seluruh bagian bumi. Untuk menanamnya, dibutuhkan proses penyemaian biji kopi lebih dulu atau memastikan juga kopi bebas hama dan terjamin sehat. Produksi biji kopi juga diketahui hanya sekali dalam setahun, yakni dari bulan Juli sampai September yang disebut sebagai musim panen raya. Demikian penjelasan 10 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Halo Edukasi.